Langkah 1, kamu keluar dari kamar, karena kamu ingin buah durian. Langkah 2, kamu menggunakan mobilmu untuk pergi ke hutan durian. Langkah 3, perjalanan menuju ke hutan durian. Langkah 4, berhenti, di depan ada perlintasan kereta api. Tapi jujur karena kamu sangat malas menunggu kereta lewat itu maka kamu memilih jalan alternatif sebelah kanan. Langkah 5, lewat jalan alternatif Yos Sudarso. Langkah 6, belok kiri ke jalan veteran. Langkah 7, kamu tiba di hutan duriannya. Langkah 8, parkirkan mobilmu di dekat masjid. Langkah 9, pergi mencari buah durian yang ada di hutan ini. Langkah 10, kamu melihat ada sebuah pohon durian yang memiliki buah yang sudah matang. Sebenarnya kamu ingin memanjat pohon itu untuk mengambil duriannya, tapi kamu tidak pandai memanjat. Jadi terpaksa kamu harus menunggu duriannya jatuh ke bawah. Karena kamu tidak ingin lama-lama menunggu durian jatuh, kamu pergi ke pohon yang lain saja. Langkah 11, kamu tiba di tempat yang lain. Namun di tempat ini kamu menemukan durian yang sudah jatuh dan juga matang lagi. Langkah 12, ambil semua durian yang terjatuh di sini. Langkah 13, semua durian sudah dikumpulkan dalam garasi tua itu. Kamu menyimpannya terlebih dahulu, untuk makan duriannya nanti saja. Langkah 14, lanjut mencari pohon durian yang lain di hutan durian ini. Sebelum kamu pergi ke pohon yang lain, kamu lihat di depan ada satu durian yang masih terletak di jalur ini. Langkah 15, ambil durian yang terletak di depan sana itu. Kamu lihat durian ini tidak hanya satu, namun di depan ada durian lagi dan di depannya ada lagi. Durian itu terlihat seperti berbaris, dan juga durian itu terlihat panjang seperti tidak ada ujungnya di sepanjang jalur ini. Karena penasaran, kamu malah mengikutinya, bukan mengambil semua duriannya. Langkah 16, ikuti jejak baris durian ini sampai ke ujungnya. Langkah 17, kamu sudah berada di ujung jejak baris durian ini. Namun saat kamu sudah tiba di ujungnya, kamu melihat ada sebuah benda aneh di sana. Kamu melihat itu seperti tong kayu yang terkubur di sana. Walaupun itu hanya satu, tetapi ini sangat memancing rasa penasaranmu. Langkah 18, pergi ke tempat itu.
Setelah sampai di tempat, kamu rasanya ingin menggali tanah yang mengubur benda itu, dan kamu pasti akan tahu itu benda apa. Langkah 19, gali tanah yang berdekatan dengan benda ini. Langkah 20, kamu mendapatkan sebuah harta karun. Ternyata kamu salah kaprah, ini bukan tong kayu yang dikubur tetapi ini adalah sebuah harta karun sungguhan. Kalau ini harta karun sungguhan, kamu mencoba memeriksa apakah di dalamnya ada isinya. Ternyata memang ada isinya, tetapi sayangnya kamu tidak bisa membukanya, karena harus dibuka menggunakan kunci. Tapi kalau harus pakai kunci, di rumahmu kan ada kunci, jadi bawa pulang saja harta karun ini ke rumahmu. Langkah 21, bawa pulang harta karun ini ke rumahmu. Tapi tunggu dulu, kamu harus tutup lubang tanah ini supaya tempat ini tidak mencurigakan. Langkah 22, bawa pulang harta karun temuanmu ini sampai benar-benar ke dalam rumah. Sepertinya di situasi ini kamu harus cepat-cepat memasukkan harta karun ini ke dalam mobilmu supaya tidak ketahuan orang-orang yang ada di sini. Langkah 23, segera pulang ke rumahmu. Langkah 24, kamu sampai di rumahmu, dan masukkan mobilmu ke dalam garasi. Langkah 25, keluar dari mobilmu dan jangan lupa bawa harta karun sungguhan ini untuk dibuka dan dilihat isinya. Langkah 26, simpan harta karun sungguhan ini di dalam kamarmu. Langkah 27, ambil semua koleksi kunci yang ada di kamarmu ini. Ambil koleksinya di laci meja kamarmu. Langkah 28, semua koleksi kunci-kunci yang tersimpan dalam laci meja semua sudah dikeluarkan. Kamu yakin semua kunci-kunci ini bisa membuka gembok harta karun itu? Langkah 29, kamu menggunakan gembok yang pertama ini untuk membuka gembok harta karun. Tetapi, kamu sudah mencoba membuka dengan kunci pertama, ternyata gagal. Apa susahnya? Cari kunci yang lain. Langkah 30, kamu mencoba membukakan gembok harta karun menggunakan kunci yang kedua ini. Kunci yang kedua pun sama-sama gagal. Ambil kunci yang lain lagi. Buka gembok harta karunnya. Gagal juga soalnya ukuran kunci ini terlalu kecil. Kamu ambil yang lain lagi. Buka gemboknya. Ini juga sama. Gagal juga. Langkah 31, kamu mulai gila. Kenapa satu-satu dari koleksi kunci ini tidak ada yang berhasil membuka gembok harta karun semacam ini? Karena sudah gila, kamu memutuskan untuk pergi ke gudang untuk memahat besi dan membuat sebuah kunci seukuran gembok harta karun itu. Kamu tidak tahu kalau di dalam harta karun itu bukan sebuah permata, tetapi sebuah mulut monster yang mengerikan. Langkah 32, memahat besi untuk dijadikan kunci di ruang bawah tanah. Langkah 33, pahat kunci yang sudah dibentuk oleh cairan lava. Kuncinya sudah selesai dipahat, kunci yang kamu pahat ini berwarna hitam juga cukup besar, kamu harap ini bisa membuka gembok harta karun itu. Tetapi, tiba-tiba kamu kebelet kencing. Karena kamu sudah tidak tahan, kamu memaksakan diri pergi menuju kamar mandi bawah tanah. Namun kunci buatanmu malah dijatuhkan di sini begitu saja.
Langkah 34, kamu sudah selesai buang air kecil, dan kini kamu akan kembali menuju kamar sambil membawa kunci buatanmu itu. Tetapi, saat setelah keluar dari kamar mandi, kunci yang kamu jatuhkan di sini kok tidak ada alias menghilang. Namun, kamu melihat di dekat tangga, ada harta karun sungguhan yang berasal dari kamarmu tapi kok berada di ruang bawah tanah ini. Kamu cukup kaget, kenapa harta karun ini bisa ada di sini? Kan kamu simpannya di kamar buka di ruang bawah tanah ini, sungguh membuatmu terkejut dan merasa aneh. Karena harta karun tersebut ada di sini, maka kamu ambil dan membawanya kembali ke dalam kamarmu. Langkah 35, harta karun itu tiba-tiba mengeluarkan lidah panjang dan lidah dia menangkap tanganmu yang hendak untuk mengambil harta karun itu. Tangan kamu ini tidak bisa dilepaskan dari lidah harta karun ini, dan harta karun ini menarikmu sehingga kamu masuk ke dalamnya. Dia benar-benar akan memakanmu. Harta karun yang hidup itu telah berhasil memakanmu secara hidup-hidup. Dan sekarang kamu sudah tahu apa yang ada di dalam harta karun itu adalah mulut monster, bukan permata.